intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana akan menyampaikan mengenai kegiatan operasional bank kami. Sebelum kami menyampaikan kegiatan operasional bank kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ialah saya sendiri, Dini Maulana Lestari, sebagai manajer strategi. Saya Farma Andriasa sebagai manajer SDM di Bank Farma Ihsanul Maulana. Saya Akmal Ihsan selaku manajer produk Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana. Pada Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana menerapkan 3 prinsip utama dalam sistem operasionalnya. Yang pertama itu ada keadilan, kemudian ada efisiensi, dan yang ketiga ada kebersamaan sosial. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan atau margin sebesar mungkin. Yang terakhir adalah kebersamaan sosial. Kebersamaan sosial mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat guna untuk saling meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ialah kegiatan operasional Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana sebagai solusi pendanaan yang merakyat dan peningkatan bisnis UMKM. Selanjutnya ialah sumber dan penyaluran dana Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana. Ada 2 sumber dana Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana. Yang pertama itu adalah modal inti, dan yang kedua itu ada dana pihak ketiga. Nah, yang pertama itu modal inti. Modal inti itu diperoleh dari pemilik saham, dalam hal ini adalah pemilik bank. Sedangkan dana pihak ketiga atau biasa disebut dengan DPK itu diperoleh dari nasabah dalam bentuk funding. Dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat atau financing dalam bentuk produk-produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana, seperti pembiayaan konsumen dan pembiayaan usaha mikro. Pertama adalah funding atau penghimpunan dana. Kami menghimpun dana melalui bentuk tabungan atau wadiah, giro, dan deposito. Yang pertama itu adalah tabungan atau wadiah. Tabungan atau wadiah merupakan bentuk simpanan yang dapat ditarik setiap saat dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Pengambilan uang pada tabungan dapat dilakukan melalui teller, ATM, ataupun link dari BXkim. Selanjutnya ialah giro. Sebenarnya, giro hampir sama dengan tabungan, yaitu suatu bentuk simpanan yang dapat ditarik setiap saat dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Namun yang membedakan itu ialah pada giro, penarikan uangnya dapat berupa cek atau bilet giro. Pada dasarnya, kedua transaksi ini bersifat transaksional. Yang dimaksud dengan transaksional di sini ialah nasabah bisa menggunakan uang yang ada pada rekening tabungan maupun gironya kapan saja. Namun pada umumnya, giro itu digunakan oleh perusahaan atau nasabah perorangan yang memiliki bisnis. Dan yang terakhir ialah deposito. BXkim juga menyediakan simpanan dalam bentuk deposito atau simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, biasanya itu berkisar 1 sampai 24 bulan. Kegiatan selanjutnya yang ada di Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana ialah kegiatan financing atau pembiayaan, di mana dalam hal ini kami memiliki beberapa produk, yaitu produk pembiayaan mudorobah, produk pembiayaan murabahah, produk pembiayaan ijaro, produk layanan pembiayaan haji dan umroh, dan gandeng. Di bidang pelayanan jasa, perusahaan kami terdiri menjadi 2 kategori. Ini ada product service dan ada consumer service. Di product service itu terdiri dari tim money, ada tim mobile, dan ada tim productive. Kemudian di consumer service itu ada online pun dan ada film call. Ini adalah produk wadiah. Skema yang kami gunakan adalah skema wadiah. Skema wadiah atau skema tabungan yang kami jalankan itu mengandung prinsip mudah, aman, dan smart banking. Yang skema pertama adalah nasabah menabungkan sejumlah dana kepada kami di bank, baik itu langsung ke unit-unit kami atau cabang, kemudian ada teller dan lain sebagainya. Yang kedua, nasabah berhak mengambil dananya itu kapan saja dan di mana saja. Kita tidak membatasi. Dengan kata lain, tabungan tersebut dapat diambil
kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan dari nasabah kita. Yang skema ketiga adalah kami pihak bank akan menggunakan tabungan nasabah tersebut untuk berbagai kegiatan pembiayaan yang nantinya akan memperoleh profit ataupun keuntungan. Skema keempat adalah Aktoya, di mana kami akan memberikan imbalan sukarela dari hasil pembiayaan yang kami gunakan tersebut sesuai dengan kebijakan bank. Kemudian yang terakhir, akan berakhir apabila nasabah mengajukan penutupan buku rekening. Selain itu, skema tabungan atau wadiah kami juga memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, kami akan menggratiskan biaya bulanan terhadap nasabah kami. Yang kedua, kami akan memberikan fasilitas ATM secara gratis dan tidak ada potongan ATM per bulannya. Ini merupakan sebuah keuntungan yang luar biasa. Manfaat yang ketiga adalah nasabah kami memiliki kemudahan dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun melalui SIM mobile yang akan kami sediakan. Yang kemudian, ATM kami memiliki berbagai jenis manfaat, dapat digunakan sebagai kartu kredit, kartu debit, kemudian berfungsi juga menjadi e-tol dan lain sebagainya. Yang kelima, kita juga memberikan kemudahan bagi nasabah kita dalam membayar zakat, dalam mengeluarkan infak dan lain sebagainya melalui SIM mobile yang kita sediakan. Selain manfaat, kita juga ada fitur dan biaya yang akan kami terapkan di dalam skema wadiah ini. Yang pertama itu adalah kami menjalankan prinsip wadiah ini berdasarkan prinsip wadiah fiat dan mana, di mana kami selaku penerima titipan ini memiliki kebebasan untuk menggunakan titipan tersebut sesuai dengan izin dari pemilik barang ataupun pemilik dana tersebut. Kemudian fasilitas kartu ATM kami yang bisa digunakan menjadi e-card sesuai sepertinya. Yang ketiga itu ada fasilitas e-banking yang akan dipermudah dengan adanya SIM mobile. Yang keempat, setoran wajib yang kami tetapkan adalah sejumlah 50.000, di mana setoran wajib adalah sejumlah 50.000 untuk perorangan dan 1 juta ditetapkan untuk yang bukan perorangan seperti perusahaan, organisasi dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menetapkan setoran selanjutnya itu minimal pada angka 10.000. Dan saldo minimum yang kita tetapkan adalah sejumlah 50.000. Kemudian biaya tutup rekening itu sejumlah 20.000. Kemudian adapun syarat-syarat yang kita tetapkan pada nasabah kami untuk membuka rekening untuk perorangan, syaratnya adalah KTP dan NPWP. Untuk non perorangan, adapun syarat yang kita tetapkan adalah yang pertama ada dokumen perizinan usaha, kedua itu ada daftar susunan organisasi, yang ketiga ada situ, yang keempat ada NPWP, yang kelima ada laporan keuangan di perusahaan ataupun lembaga yang mengajukan pembukaan rekening. Selain itu, skema tabungan atau wadiah ini dapat dipermudah dengan adanya FinMoney. Skema Giro, pengurusan yang mudah, fasilitas yang baik, dan bonus bulanan. Adapun skemanya yaitu yang pertama, nasabah menabung pada Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana dalam bentuk cek. Selanjutnya, nasabah dapat menarik dananya sesuai dengan jumlah yang diinginkan dan kapanpun. Biasanya ini disebut dengan on call. Dan yang ketiga, Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana dapat menggunakan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan. Dan yang keempat, Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana akan memberikan intensif setiap bulannya sesuai dengan kebijakan bank. Dan yang terakhir itu adalah pemutusan akad. Di sini nasabah akan melakukan penutupan rekening. Adapun fitur dan biaya pada rekening giro ini, yang pertama, rekening giro ini berdasarkan prinsip wadiah yadamana. Dan yang kedua, akan mendapatkan fasilitas berupa ATM,
yang berfungsi sebagai kartu kredit dan e-card. Dan yang ketiga akan mendapatkan fasilitas banking yang kami sebut sebagai PIM Mobile. Mengenai masalah setoran awal untuk perorangan, adapun jumlah minimal setoran awal pada perorangan yaitu Rp500.000, sedangkan untuk non perorangan yaitu Rp1.000.000. Adapun saldo minimum yaitu Rp50.000, kemudian biaya administrasi Rp30.000, selanjutnya ialah biaya penutupan rekening Rp20.000, dan yang terakhir itu ialah biaya buku cek sebesar Rp100.000. Adapun manfaat yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah ialah yang pertama, dana aman tersedia setiap saat, kemudian merasakan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan cek. Ketiga, ialah bank akan memberikan fasilitas layanan clearing. Dan yang keempat, Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana akan memberikan bonus setiap bulannya. Produk selanjutnya ialah produk deposito mudharabah, ialah kegiatan deposito yang dilaksanakan dengan akad mudharabah sebagai akad syariahnya di perbankan syariah kami. Adapun skema dari kegiatan deposito mudharabah ini ialah sebagai berikut. Adapun fitur, biaya, dan manfaat yang dapat didapatkan oleh nasabah ketika mengambil produk deposito mudharabah ialah yang pertama, dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yakni mudharabah. Yang kedua, jangka waktu yang fleksibel yakni 1, 3, 6, atau 12 bulan. Dan biaya minimal penyetoran utama ialah 2 juta dan dikenakan biaya sebesar Rp30.000 sebagai penarikan per rekeningnya. Adapun manfaat yang dapat didapatkan oleh nasabah ketika mengambil produk ini ialah yang pertama, dana aman dan terjamin. Yang kedua, pengelolaan dana secara syariah. Yang ketiga, bagi hasil yang kompetitif. Yang keempat, dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Yang kelima, adanya fasilitas automatic rollover atau perpanjangan otomatis atas kegiatan deposito tersebut. Yang selanjutnya ialah pembiayaan mudharabah, ialah suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad mudharabah sebagai akad syariah di perbankan syariah Farma Ihsanul Maulana. Adapun skema dari pembiayaan mudharabah di bank syariah kami ialah sebagai berikut. Kami juga memiliki 2 produk turunan dari pembiayaan mudharabah, yakni mudharabah laku pandai dan juga mudharabah laku keras. Adapun mudharabah laku pandai ialah suatu kegiatan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah yang diperuntukkan untuk pembiayaan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan hanya administrasi sebagai Rp0 saja, dan juga dapat diakses melalui online, yaitu melalui fintech yang sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana, yakni Dana Syariah. Yang kedua ialah pembiayaan mudharabah laku keras yang diperuntukkan untuk nasabah pengembangan UMKM, di mana nasabah yang mengambil produk ini akan mendapatkan fasilitas yaitu bisnis counseling untuk pengembangan UMKM. Produk pembiayaan yang kami gunakan dalam bank kami adalah pembiayaan murabaha atau sering dikenal dengan jual beli, di mana skema ini terdiri dari 4 tahapan. Adapun langkah yang pertama, nasabah kita mengajukan pembiayaan dalam bentuk barang secara mendetail, baik itu bentuk nominal dan lain sebagainya. Langkah yang kedua itu kami pihak bank akan membeli barang yang sesuai dengan yang diminta oleh nasabah kami. Dengan catatan kami juga bekerja sama dengan supplier atau penyedia barang yang dibutuhkan. Maka yang ketiga, nasabah kami membayar input atau keuntungan yang kita sepakati. Yang keempat, akad ini akan berakhir dengan barang menjadi milik nasabah. Dengan catatan nasabah kami sudah melunasi cicilan yang telah disepakati sebelumnya. Produk pembiayaan selanjutnya ada ijarah atau sering dikenal dengan pola pembiayaan sewa menyewa. Nah, di akad ijarah ini kita ada beberapa tahapan yang biasa kami lakukan setiap tahapan. Tahapan yang pertama itu nasabah mengajukan pembiayaan dalam bentuk barang atau kebutuhan apa yang berbentuk fisik yang dibutuhkan oleh nasabah kami. Kemudian di tahapan pertama ini kita akan
ada tahapan negosiasi untuk mensepakati syarat dan ketentuan yang akan disepakati bersama. Kemudian langkah yang kedua, kami dari pihak bank akan membeli barang tersebut, kemudian akan diserahkan kepada nasabah kami dalam bentuk disewakan. Langkah ketiga itu adalah nasabah membayar ujrah ataupun biaya sewa atas barang tersebut. Dan tahapan keempat akan berakhir dengan barang tersebut akan kembali kepada kami pihak bank yang menyewakan barang tersebut. Layanan gadai pada Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana kami sebut sebagai Gadai Emas by FIM, salah satu produk pembiayaan dengan emas yang diberikan oleh nasabah sebagai suatu bentuk jaminan untuk memperoleh suatu uang tunai dengan cepat. Tentu dengan prosesnya yang mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang murah, aman dan terjamin, serta Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana akan memberikan pelayanan yang baik dan nyaman kepada nasabah. Selain gadai, kami juga memiliki layanan haji dan umroh yang kami sebut sebagai Ayo Haji dan Umroh. Dalam bentuk tabungan mabrur, ini merupakan suatu produk yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan haji dan umroh. Adapun setoran awal yaitu Rp100.000 di awal dan setiap bulannya, dan saldo minimum yaitu Rp25.100.000 yang nantinya kami akan setorkan ke Biro Haji. Salah satu bentuk layanan servis Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana ialah FIM Call and Only Account. Nah, FIM Call di sini kami luncurkan sebagai suatu bentuk telepon masuk atau inbound dan telepon keluar atau biasa disebut dengan outbound dengan nomor 1308. FIM Call dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan layanan informasi produk, jasa, informasi saldo, pembuatan rekening koran, dan penyampaian keluhan, yang kesemuanya ini tercover pada inbound. Sedangkan pada outbound ini mencakup telemarketing and telesurvey. Untuk memudahkan calon nasabah, BS FIM membuat suatu situs registrasi online yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dan tentunya ini dapat diakses melalui HP, laptop maupun komputer. Dengan adanya registrasi online ini, dalam pembuatan rekening baru, maka ini dapat diakses dengan mudah dan cepat. Cara calon nasabah untuk mengakses situs ini yaitu masuk pada www.bsfimcorporation.org yang kemudian nantinya nasabah akan mengisi form dan menentukan produk apa yang diinginkan. Setelah itu, nasabah datang ke kantor BS FIM terdekat dengan membawa nomor referensi dan beberapa dokumen yang diperlukan sebagaimana yang tertera pada registrasi online. Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana juga memiliki produk servis unggulan yang dikenal sebagai FIM Money, FIM Priority, dan juga FIM Mobile. FIM Money ialah kartu multiguna yang biasa disebut sebagai One Card for All Solution, di mana kartu ini dapat dijadikan sebagai kartu ATM, kartu kredit, dapat digunakan untuk pembayaran e-tol sebagai e-card, dan juga dapat digunakan untuk top up saldo e-money yang telah bekerja sama dengan fintech syariah dan Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana, yakni Dana Syariah. Di samping itu, FIM Money ini juga dapat digunakan nasabah untuk belanja di toko kelontong yang telah menjadi agen FIM Link. Selain FIM Money, Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana juga memiliki produk servis unggulan lainnya yang disebut sebagai FIM Priority, di mana layanan ini kami sediakan untuk nasabah excellent guna untuk memberikan kenyamanan, fasilitas, dan layanan yang kami berikan. Dalam FIM Priority terdapat 4 aspek layanan. Yang pertama, Priority Banking Officer, yaitu membantu mengelola kebutuhan perbankan nasabah dan memberikan solusi cepat untuk merencanakan keuangan nasabah. Yang kedua, ada konsultasi zakat, di mana Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana bekerja sama dengan Basnas di seluruh Indonesia yang akan membantu dalam penghitungan zakat untuk menyucikan harta nasabah. Yang ketiga, ada konsultasi wakaf,
di mana Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana menyediakan layanan jasa konsultasi mengenai wakaf. Yang terakhir ada counter layanan priority, di mana hal ini dihadirkan untuk melakukan pelayanan transaksi yang aman dan nyaman. Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana juga memiliki layanan FIM Mobile yang dipergunakan untuk kemudahan nasabah dalam mengakses layanan jasa keuangan perbankan syariah kami. Dalam FIM Mobile ini terdapat fitur-fitur yang dapat diakses oleh nasabah kami seperti mengenai info rekening, transfer, pembayaran, pembelian, FIM Pay by QR Code, pelayanan, dan lain sebagainya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya atau kegiatan operasionalnya, Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana memiliki strategi tersendiri yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun strategi yang kami tetapkan ialah bauran pemasaran atau yang dikenal sebagai marketing mix strategi, di mana dalam marketing mix strategi terdapat 4 elemen yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah ada produk, yang kedua ialah price, yang ketiga ialah promotion, dan yang keempat ialah place. Adapun produk yang telah kami rancang ialah sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Cirebon guna untuk memberikan pelayanan yang mudah, pembiayaan yang murah, dan juga turut serta dalam mengembangkan UMKM yang ada di Cirebon. Adapun penetapan harga, kami memiliki 2 strategi. Yang pertama ialah penetration price, yang kedua ialah status quo price. Penetration price ialah Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana menetapkan harga lebih murah dibandingkan dengan kompetitor bank kami. Hal ini dilakukan untuk menguasai pasar karena kami sebagai pendatang baru di Cirebon. Yang kedua ialah status quo price. Kami Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana menetapkan beberapa harga yang sama dengan para kompetitor kami di beberapa produk. Hal ini sebagai sarana untuk bersaing kami dengan para kompetitor kami. Adapun place, kami memilih di Cirebon. Kenapa di Cirebon? Datanya ialah sebagai berikut. Adapun kondisi pasar yang ditangkap oleh Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana ialah adanya pangsa pasar perbankan syariah yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Yang kedua, di Cirebon memiliki sektor real dan keuangan yang berkontribusi cukup signifikan untuk pengembangan ekonomi di sana. Dan yang terakhir ialah adanya populasi muslim yang menduduki tingkat pertama sebesar 80% di Cirebon. Dan hal tersebut menjadikan peluang tersendiri bagi Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana untuk memberikan pembiayaan yang murah serta untuk pengembangan UMKM yang ada di Cirebon. Adapun pesaing Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana di Cirebon ialah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, BTPN Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank BTN Syariah. Bank-bank tersebut merupakan anak dari perbankan konvensional yang ada di Cirebon, sehingga sudah dipastikan sudah memiliki brand dan fondasi yang cukup kuat untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Oleh karenanya, promosi yang digunakan oleh Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana untuk menanggulangi atau bersaing dengan bank-bank kompetitor ialah yang pertama ada publikasi dengan pemasangan billboard dan juga percetakan brosur. Yang kedua ialah media elektronik yang akan dilakukan melalui televisi, radio, maupun sosial media. Yang ketiga ada jemput bola, yaitu turun langsung ke pasar UMKM dan juga door to door. Kami juga memiliki langkah-langkah strategis dalam pengimplementasian pemasaran produk Bank Farma Ihsanul Maulana ini. Yang pertama, kita akan berusaha melakukan pendataan. Pendataan ini kami akan coba mencari datanya baik dari pemerintah ataupun terjun ke pasar langsung, berusaha memvalidasi data-data dari pemerintah benar adanya atau tidak di pasar sesuai dengan secara bukti real. Kami akan mencoba melakukan pendataan. Setelah pendataan ini dilakukan, tahapan yang kedua itu kami mencoba menganalisis data. Mana sektor-sektor yang memang memungkinkan untuk tembus, mana sektor-sektor yang mungkin masih memiliki peluang bagi kita untuk digarap oleh perusahaan kita. Kemudian setelah analisis ini, kita akan menentukan tingkat kelayakan, layak atau tidak perusahaan, layak atau tidak kita mendirikan cabang di tempat tersebut. Jika layak, jika tidak layak, kita akan mencoba mencarinya lagi. Tapi jika layak, perusahaan kita akan kita operasikan di sana. Dalam pengoperasian ini kita menggunakan marketing mix strategi usaha. Kemudian setelah usaha ini berjalan, kita akan tetap mengevaluasi sejauh mana progres dari perusahaan ini tiap bulannya melalui laporan bulanan, kemudian laporan semester dan laporan tahunan. Akan kita bawa dalam rapat pengambilan keputusan dari
pembiayaan tersebut. Yang ketiga itu capacity. Capacity ini kita melihat bagaimana sebenarnya kapasitas dari nasabah dalam menjalankan usahanya, mampu atau tidak. Kemudian yang keempat itu ada kolateral, ini di mana kita melihat jejak dari nasabah tersebut, kemampuannya dia untuk melunasi kredit dia sebelumnya. Yang kelima itu ada condition. Condition ini itu di luar dari nasabah maupun bank sendiri, karena contohnya seperti keadaan ekonomi, budaya, dan aspek-aspek yang lain yang seringkali menjadi pertimbangan untuk memberikan pembiayaan. Selanjutnya ialah pihak eksternal. Pihak eksternal di sini berpotensi untuk menggagalkan pemasaran Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana, seperti para pesaing Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana yang berada di daerah Cirebon, seperti Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BTN Syariah, Bank Mega Syariah, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini merupakan suatu anak dari perusahaan besar yang sudah berdiri kokoh dan memiliki brand di masyarakat. Juga dari pihak nasabah, yaitu gagal bayar dan usaha yang default. Selanjutnya ialah sumber daya manusia atau SDM Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana. Adapun SDM yang kami butuhkan pada perbankan ini yaitu laki-laki dan perempuan yang memiliki usia maksimal 30 tahun dengan jenjang pendidikan mulai dari D3 sampai dengan strata 2. Nah, di sini kita juga memperhatikan latar belakang pendidikannya. Yang kami butuhkan itu ialah dari manajemen perbankan syariah, kemudian manajemen keuangan syariah, sarjana akuntansi syariah, dan sarjana perbankan syariah. BSP memiliki program peningkatan kualitas SDM. Yang pertama itu ada program pelatihan yang berbasis kompetensi, yang kedua learning, dan yang ketiga itu ada learning center. Program pelatihan berbasis kompetensi memiliki 3 cakupan. Yang pertama itu functional training. Nah, functional training ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi teknis pegawai sesuai dengan job desk. Yang kedua itu ada behavior training. Apa itu behavior training? Nah, behavior training ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan pada level dan jabatan tertentu. Dan yang terakhir ialah managerial training. Nah, managerial training ini itu untuk meningkatkan kompetensi manajerial pada pegawai struktural. Selanjutnya ialah learning. Nah, learning ini merupakan suatu proses pembelajaran dengan bantuan teknologi informasi yang meliputi 3 aspek. Yang pertama itu ada Human Resource Information System, dan yang kedua ada Learning Management System, dan yang ketiga itu ada Competency Based Human Resource Management. Learning ini kami menyediakan ratusan materi tentang evaluasi dan ribuan soal-soal evaluasi tentang materi yang bersangkutan. Learning Center, kami menyediakan laboratorium mini guna untuk digunakan sebagai pelatihan atau training. Dalam menjalankan perusahaan ini tentunya kita membutuhkan infrastruktur dan suprastruktur. Pertama, infrastruktur adalah segala bentuk sarana dan prasarana atau fasilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di sini perusahaan, di sini Bank Farma Ihsanul Maulana ini memiliki beberapa infrastruktur, misalnya ada kantor bank kami di pusat yaitu di Cirebon, yang kemudian ada kantor cabang di seluruh cabang yang kami berikan, kemudian ada mobil kas bank FIM Bank Syariah Farma Ihsanul Maulana di setiap cabang. Kemudian ada juga jaringan satelit FIM, ya ini kita memiliki jaringan satelit sendiri, di mana itu kami memiliki sistem pendataan kami menggunakan coding data, di mana data kami berbasis internet yang dapat diakses oleh perusahaan secara sistematis. Kemudian layanan kami juga dapat diakses di website www.fsfilmcorporation.org. Kemudian kami juga menyediakan layanan subject financing secara online, di
mana para nasabah memiliki keleluasaan untuk membuka akun secara online dimanapun dia berada. Selain itu, kami juga menyediakan layanan business counseling, di mana business counseling ini bertujuan untuk memudahkan para nasabah kita dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, dan nasabah dapat konsultasi terkait dengan bisnis kepada pihak layanan yang kami sediakan yang sudah profesional dalam menjalankan bisnis. Adapun infrastruktur dalam perusahaan ini terdiri dari Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi jalannya usaha keuangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Komisaris ini adalah pimpinan perusahaan yang memiliki kebijakan tertinggi di perusahaan, layak atau tidaknya suatu program atau kebijakan itu dijalankan. Kemudian ada direktur utama dan para direksi. Direktur utama ini bertugas untuk mengkoordinir seluruh pimpinan direktur yang menjalankan usaha ini. Adapun direktur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Itu terdiri dari Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial, Direktur Pembiayaan dan Konsumer, Direktur Treasury dan Jaringan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktorat Operasi dan Pendukung. Para direktur ini bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan di bidangnya masing-masing. Bank Syariah juga memiliki beberapa komite yang akan menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun komite tersebut terdiri dari komite audit. Audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam mengaudit laporan-laporan terkait dengan keuangan maupun laporan lainnya yang terdapat yang dijalankan oleh para direktur. Kemudian ada komite manajemen risiko. Komite ini akan mengevaluasi program-program yang akan diajukan oleh para direksi sudah sesuai standar atau tidak dalam meminimalisir risiko dari kegiatan perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada komite nominasi dan remunerasi, yang ini bertugas dalam komite ini memiliki tugas dan fungsi mendukung suksesi pergantian dari direksi Dewan Komisaris dan membuat rekomendasi mengenai pergantian dari para pimpinan senior.